Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Saya Pendeta Amorijai STH. Nah, saat ini teman-teman sekalian, saya akan membahas kepada kita sebuah perenungan firman Tuhan dengan tema bersukacitalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita di dalam Nats Filipi 4 ayat 2 sampai yang ke-9. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah nasihat-nasihat terakhir. Di ayat 2, saudara, Euodia kunasehatkan dan Sintikhe kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Susugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saudara-saudara, kita membahas renungan ini dengan tema bersukacita. Saudara, kata sukacita ini sangat mudah kita ucapkan, saudara-saudara, tetapi untuk melakukannya dalam kehidupan kita itu sangat sulit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita berarti merasakan kesenangan. Bersukacita berarti mengalami kesukaan. Bersukacita berarti mengalami kegembiraan, merasa riang, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang bersukacita ini, maka saudara, ada waktunya kita mengalami kesenangan. Dan ada waktunya juga kita mengalami kedukaan. Mengalami kesedihan. Bahkan berlarut-larut dalam sebuah kesedihan. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan kepada kita melalui jemaat di Filipi. Dia sampaikan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata bersukacita tadi ini, saudara, bagaimana kita bisa bersukacita? Itu pertanyaan. Bagaimana kita bisa bersukacita? Yang pertama, saudara, adalah memiliki hati yang damai. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki hati yang damai, maka semuanya pasti akan kita jalani dengan baik. Karena ketika kita memiliki hati yang damai, ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya, maka saya katakan tadi bahwa bersukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita jika kita tidak memiliki hati yang damai? Yang pertama yang kita lakukan adalah memiliki hati yang damai. Nah, kita melihat saudara di ayat 2 sampai yang kelima. Begini firman Tuhan. Euodius kunasehatkan dan Sintikhe kunasehatkan, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Maka saudara-saudaranya dikasihi Tuhan, memiliki hati yang damai. Dalam sebuah pelayanan, saudara, membangun persekutuan di dalam Tuhan, harus ada kesepikiran. Sepikir, sehati. Artinya, saudara harus satu tujuan. Dan satu visi misinya adalah memuliakan Tuhan dalam hidup. Membangun komunikasi yang baik. Membangun hubungan yang baik antara sesama yang hidup di dalam Tuhan. Berjalan dengan iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat ayat ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Susugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan.
Saudara, ini pernyataan Paulus kepada kawan-kawan sekerja pelayanan Tuhan, kawan sekerja pengabaran Injil, bahwa mereka harus satu hati, satu pandangan untuk memberitakan tentang kabar baik. Nah, saudara, di ayat keempat disampaikan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepikir kita dalam melayani Tuhan dan selalu bersukacita apapun tantangan. Karena ketika kita memberitakan Injil, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Bahkan ada duri di dalam daging yang membuat kita seringkali down untuk kita melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberikan kepada kita cerminan bahwa orang yang melayani Tuhan itu harus penuh dengan hati yang damai. Ya, sukacita dalam pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus kerjakan dengan damai, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, hati yang gembira. Karena apa dikatakan di dalam kitab Amsal? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bisa mengobati semua luka, bisa mengobati semua jerih lelahmu ketika engkau bersukacita melayani Tuhan. Ingat bahwa melayani Tuhan itu tidak pernah sia-sia, karena berkatnya, berkelimpahannya itu kasih karunia Allah. Nah, saudaraku ya dikasihi Tuhan, ya, di situ dikatakan juga, hendaklah kebaikan hatimu dikenal semua orang. Jadi dari segi perilaku, karakter kita harus perbaiki. Kita harus baharui, kita harus benahi supaya kita hidup benar di hadapan Allah. Biar melalui karakter kita, cara pikir kita, kehidupan kita membangun hubungan yang baik antara sesama, dan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersukacita yang kedua adalah memiliki hati yang bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bersukacita yang kedua adalah ia selalu bersyukur. Maka ketika kita ada rasa syukur dalam kehidupan kita, ada rasa cukup di dalam kehidupan kita, semuanya akan terasa nyaman, akan semuanya berjalan mulus. Tapi seringkali yang menghimpit kehidupan manusia ini adalah harta duniawi, nafsu kedagingan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Membuat kita mandat dalam pelayanan kita oleh karena harta duniawi, keinginan daging duniawi. Seperti firman Tuhan katakan, ya, roh penurut tetapi daging lemah. Artinya, roh itu penurut, tetapi daging kita ini lemah, saudara-saudara. Seringkali kita khawatir. Kita lihat di ayat 6 sampai yang ke-7, saudara-saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka yang kedua tadi adalah memiliki hati yang bersyukur, memiliki rasa syukur. Rasa syukur adalah, saudara-saudara, inti dalam kehidupan rasa cukup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bersyukur tidak pernah khawatir. Dia percaya bahwa semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Ia tidak khawatir, karena yang membuat kita khawatir adalah kedagingan kita. Khawatir tidak makan, khawatir nanti kita dimaki-maki orang, dihina orang, bahkan difitnah. Nah, seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian saudara, kita harus melewatinya dengan kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan melalui doa. Maka doa adalah napas daripada orang percaya. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita pada saat ini, saudara-saudara, percayakan semuanya kepada Tuhan. Ucapkan di dalam doa, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi. Seperti firman Tuhan katakan kepada kita, saudara, bahwa barang siapa mencari akan mendapat, barang siapa mengetuk pintu akan dibukakan baginya, barang siapa meminta akan diberikan. Jadi saudara, jangan pernah malu mengungkapkan apa permintaanmu kepada Tuhan. Sampaikan saja apa yang kamu minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan, pasti Tuhan akan kabulkan. Tapi ingat, ada 3 hal jawaban dalam doa kita. Jawaban yang pertama adalah iya, artinya Tuhan iyakan apa yang kita minta. Yang kedua, tunggu, artinya Tuhan butuh proses. Dia menginginkan kita mengalami proses dulu, baru Tuhan akan menjawab doa kita. Lalu yang ketiga adalah tidak, artinya tidak, Tuhan tidak menginginkan itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin saja kita meminta harta, berkat yang berkelimpahan. Artinya Tuhan bilang, oh kalau kita nanti kaya, maka kita akan menjauh daripada Tuhan.
Tuhan sudah tahu tujuan ke depannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang perlu kita pelihara adalah ucapan syukur. Allah memelihara hati dan pikiranmu. Allah yang akan memelihara hati kita, pikiran kita, masa depan kita, bahkan perjalanan pelayanan kita. Tuhan yang pelihara. Maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, maka dengan rasa syukur itu yang akan menjadikan kita kuat dan memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap semangat. Harus semangat. Hadapi dengan penuh semangat. Ya, pasti semuanya mampu dilewati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saudara bersukacita. Yang ketiga adalah memiliki hati yang benar. Ini saya sampaikan saudara, kalau kita memiliki hati yang benar, maka akan disertai, kita akan menjadi berkat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita perhatikan ayat ke-8 dikatakan saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka saya katakan tadi bahwa orang yang bersuka cita saudara adalah memiliki hati yang benar. Maka orang yang memiliki hati yang benar akan selalu menjadi berkat, akan selalu menjadi panduan, akan selalu menjadi contoh yang baik bagi orang lain, akan menjadi karam terang di tengah-tengah orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka disampaikan kepada kita, saudara-saudara, semua yang benar. Harus kita menjadi pelaku kebenaran, yang adil, yang suci, yang manis didengar orang, semua yang sedap untuk didengar, ya, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu, melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Memang kita bukanlah manusia yang sempurna. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kita bisa melakukannya step by step, kita melakukan tindakan-tindakan yang baik. Ada perubahan setiap hari, ada perubahan-perubahan. Maka untuk mencapai kesempurnaan itu saudara adalah secara pelan-pelan kita melakukan kebaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 9 disampaikan, dan apa yang telah kamu terima, ya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa apa yang sudah benar yang diajarkan tentang firman Tuhan kepadamu, lakukanlah itu. Jadilah pelaku daripada firman Tuhan itu. Orang yang memiliki hati yang benar, orang yang mencari pelaku daripada firman Tuhan. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan dalam perenungan pada saat ini saudara-saudara, tema kita tadi adalah bersukacita. Yang pertama adalah memiliki hati yang damai. Yang kedua saudara adalah memiliki hati yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah memiliki hati yang benar. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersukacitalah dalam Tuhan. Dia sempurna memberikan kedamaian kepada kita. Dia sempurna memberikan kepada kita kebahagiaan memiliki hati yang benar. Hidup benar di hadapan Tuhan akan menurunkan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kita. Demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga kita diberkati melalui firman Tuhan ini dan kita semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.